Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas tentang fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat ini mempunyai bentuk umum f(x) sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan a, b, c anggota bilangan real dan a tidak sama dengan 0. Jadi sesuai namanya, fungsi kuadrat berarti dia punya variabel yang memiliki derajat 2. Nah, kalau fungsi kuadrat ini digambarkan ke dalam sebuah grafik, maka grafik tersebut disebut sebagai parabola. Nah, kita akan menggambar sebuah grafik fungsi kuadrat. Tapi sebelumnya ada yang harus kita perhatikan. Kita harus tahu dulu sifat dari grafik fungsi. Suatu grafik fungsi dikatakan terbuka ke atas atau biasanya gambarnya seperti ini jika koefisien dari x kuadratnya lebih besar dari 0. Sedangkan grafiknya disebut sebagai terbuka ke bawah ketika gambarnya seperti ini. Itu terjadi kalau koefisien dari x kuadratnya adalah lebih kecil dari 0. Nah, di sini kita punya satu gambar fungsi kuadrat. Grafik fungsinya yang diberi warna kuning ini. Nah, ini merupakan sebuah grafik fungsi. Berdasarkan sifat keterbukaan, grafik ini kan terbuka ke atas. Berarti dia koefisien x kuadratnya lebih dari 0. Jadi ini merupakan sebuah grafik fungsi f(x) sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Atau ada juga yang menuliskannya sebagai y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, sama aja. Kalau kita perhatikan gambar, di sini ada suatu titik yang memotong di sumbu y. Ini disebut sebagai titik potong dengan sumbu y. Di sini juga ada titik lagi yang ini. Dua titik ini disebut sebagai titik potong dengan sumbu x. Sedangkan satu titik yang di ujung di sini yang paling dasar, ini disebut sebagai titik puncak grafik fungsi. Atau ada juga yang bilangnya titik balik, itu sama aja. Nah, terus ada garis putus-putus nih yang di tengah-tengah, yang di antara kurvanya. Ini disebut sebagai sumbu simetris. Sumbu simetris dari grafik fungsi. Oke, sekarang kita bahas detailnya satu-satu ya. Yang pertama ada sumbu simetris. Nah, sumbu simetris ini seperti yang dibilang tadi, dia membagi kurva menjadi dua bagian yang sama besar. Persamaan dari garis sumbu simetris ini bisa kita cari dengan X sama dengan min B per 2A, di mana B dan A-nya ini berasal dari persamaan kuadratnya. Terus yang kedua, ada yang disebut dengan nilai ekstrim atau nilai maksimum, nilai minimum dari suatu fungsi. Itu sama dengan nilai Y dari titik puncaknya. Atau bisa kita cari juga dengan Y sama dengan B kuadrat min 4AC per min 4A. Ini kan kita tahu sebagai diskriminan. Diskriminan per 4A. Boleh. Nah, yang ketiga ini ada titik puncak atau titik balik. Biasanya dilambangkan dengan P. Mencarinya adalah X, Y yang atas ini. X, Y berarti min B per 2A, B kuadrat min 4AC per min 4A. Nah, ini rumusnya. Yang disebut sebagai titik potong dengan sumbu X, ini nilai X-nya biasanya disebut sebagai pembuat nol suatu fungsi. Nanti si fungsinya dibuat 0 sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, jadi yang disebut sebagai pembuat nolnya adalah nilai si X-nya ya. Terus satu lagi ada yang disebut dengan titik potong dengan sumbu Y. Nah, kalau titik potong dengan sumbu Y ini artinya yang dimasukkan ke dalam fungsinya adalah X sama dengan 0.
Nah, itu beberapa unsur penting dalam grafik fungsi kuadrat. Sekarang kita akan mencoba untuk menggambar sebuah grafik fungsi kuadrat. Ini ada soal, gambarlah grafik fungsi kuadrat berikut. Fungsinya f(x) sama dengan x kuadrat ditambah 6x ditambah 5. Pertama, kita tuliskan dulu nilai A, nilai B, dan nilai C-nya. Dari koefisiennya, A itu koefisien x kuadrat berarti A-nya 1, B koefisien dari x berarti 6, dan C konstantanya 5. Nah, kita punya nilai A, B, C-nya. Sekarang yang pertama, kita cari dulu titik potong dengan sumbu Y. Kita masukin nilai X-nya sama dengan 0. Masukin ke persamaan, Y sama dengan X kuadrat ditambah 6X plus 5. Jadi Y sama dengan X-nya ganti 0 kuadrat ditambah 6 dikali 0 ditambah 5. Jadi nilai Y-nya 5. Maka kita dapat titik 0,5. Oke, kita gambarkan dulu di grafiknya. 0,5 berarti X-nya 0 dan Y-nya 5. X-nya 0 di sini berarti Y-nya naik 5 ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini titiknya. Ini 0,5. Terus sekarang kita cari perpotongan dengan sumbu X. Kita masukkan Y-nya sama dengan 0 ke persamaan, jadi 0 sama dengan X kuadrat ditambah 6X ditambah 5. Ingat kan, kita faktorkan seperti cara yang kemarin. X, di sini X, faktor dari 5, 1 dan 5, terus yang membentuk jadi 6, berarti ketika 5 ditambah 1. Nah, ini dia pemfaktorannya. Terus kita ambil nilai X-nya. Yang pertama berarti X plus 1 sama dengan 0 dan X plus 5 sama dengan 0. Jadi nilai X sama dengan min 1 dan X sama dengan min 5. Jadi dua titiknya min 1,0 dan min 5,0. Kita gambarkan lagi titiknya. Yang pertama min 1,0 berarti X-nya min 1 di sini. Ini titiknya min 1,0. Kemudian titik satu lagi min 5,0. Min 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti di sini titiknya min 5,0. Nah, ini nih X min 1 dan X min 5, ini keduanya yang disebut sebagai pembuat 0. Masih butuh satu titik lagi, yaitu titik puncak. Sekarang berarti yang kita cari adalah titik puncak. Kita pakai rumus P, koordinatnya min B per 2A, B kuadrat min 4AC per min 4A. Kita cari dulu X-nya. Min B per 2A, ambil dari nilai ABC yang ini. Min B berarti min 6 per 2 dikali 1. Jadi min 6 per 2, X-nya adalah min 3. Terus Y-nya kita masukin lagi ke rumus B kuadrat min 4AC per min 4A. B kuadrat berarti 6 kuadrat dikurang 4 dikali 1 kali 5 per min 4 kali 1. 6 kuadrat 36 dikurangi 4 kali 5 20 per min 4. 36 dikurangi 20, 16 dibagi min 4. Jadi Y-nya sama dengan min 4. Nah, kita dapat berarti koordinat titik puncaknya adalah min 3, min 4. Kita langsung gambar di grafiknya. Titik min 3,4, X-nya berarti min 3. Di sini min 3, 1, 2, 3. Ke bawahnya min 4, 1, 2, 3, 4. Berarti titiknya di sini. Min 3, min 4. Terus, kita hubungkan titik-titiknya jadi sebuah kurva atau parabola. Jadi, inilah sebuah grafik fungsi dari Y sama dengan X kuadrat ditambah 6X ditambah 5. Contoh soal kedua, diketahui fungsi f(x) sama dengan X kuadrat ditambah 2X kurang 3
Kita harus mencari nilai minimum persamaan sumbu simetri, titik balik, dan pembuat nol fungsinya. Oke, yang pertama kita cari dulu nilai minimum. Nilai minimum itu tadi rumusnya adalah Y sama dengan B kuadrat min 4AC per min 4A. Nah, kita cari A, B, C-nya dulu. Dari fungsi A-nya adalah 1, B-nya 2, dan C-nya min 3. Sekarang kita masukin ke rumus. B kuadrat berarti 2 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali min 3 per min 4 dikali 1. 2 kuadrat 4 dikurang 4 dikali min 3 min 12 per min 4. 4 ditambah 12, 16 dibagi min 4, Y-nya adalah min 4. Nah, nilai Y ini adalah nilai minimum fungsinya. Yang kedua, kita mencari persamaan sumbu simetri. Kita pakai rumus X sama dengan min B per 2A. Min B-nya 2 per 2 dikali 1. Min 2 per 2 sama dengan min 1, jadi persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan min 1. Sekarang kita cari titik balik atau titik puncaknya, di mana koordinatnya adalah P min B per 2A, B kuadrat min 4AC per min 4A. Min B per 2A ini kita udah dapat dari persamaan sumbu simetri, jadi koordinat P adalah min 1, nah nilai Y-nya kita dapat dari nilai ekstrim, jadi min 4. Nah, koordinat titik baliknya adalah min 1, min 4. Nah, yang terakhir sekarang kita harus mencari pembuat nol fungsi. Kita masukin Y sama dengan 0 ke persamaan Y sama dengan X kuadrat tambah 2X min 3. Berarti jadi 0 sama dengan X kuadrat ditambah 2X min 3. Terus kita faktorkan. Yang sebelah sini X, terus faktor dari 3 dan 1 untuk jadi 2 berarti 3 dikurangi 1. Nah, makanya kita dapat X ditambah 3 sama dengan 0. Yang kedua X min 1 sama dengan 0. Jadi nilai X yang pertama adalah min 3 dan nilai X kedua 1. Jadi bisa kita tuliskan pembuat nol fungsinya adalah min 3 dan 1. Nah, segitu dulu bahasan kali ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.